Puji Tuhan, saudara. Saya dengan seadanya sebisa saya rekam tadi hutan pinus, di mana hari ini saya lagi ada di situ, saudara. Saya lagi beristirahat di sebuah hotel di pegunungan, menikmati istirahat saya dengan udara yang seger, saudara. Dan pada waktu saya menikmati ini, saya tahu banget, saudara, ada satu hal yang mau tidak mau kita harus punya, saudara. Untuk menikmati hotel fasilitas yang bagus, untuk menikmati makanan yang enak, untuk bisa berjalan-jalan, semuanya pasti butuh ini, saudara. Apa itu, saudara? Betul, kita butuh uang, butuh duit, butuh cian-cian, butuh money, supaya kita bisa menikmati semuanya itu butuh uang. Memang uang itu sangat dibutuhkan, saudara, oleh semua orang. Bahkan saya menemukan orang kerja dari pagi sampai malam hanya untuk uang. Beberapa mungkin banyak juga sih menurut saya yang bisa gara-gara uang meninggalkan teman, meninggalkan sahabatnya, dengan keluarganya. Bahkan tidak jarang juga meninggalkan imannya. Memang uang itu sangat penting, saudara. Dan lihat, saudara, sekarang saja orang mencari pasangan hidupnya kalau bisa yang punya uang. Mami-mami, papi-papi juga pasti mencari menantunya yang juga punya uang, saudara. Jadi memang tidak dipungkiri, uang sangat penting. Tahukah, saudara, kalau Yesus itu mengajar tentang keuangan itu lebih banyak daripada Tuhan berbicara tentang surga dan neraka, saudara. Wow, jadi uang itu pun Tuhan tahu sangat dibutuhkan oleh kita manusia. Dan saudara, mari kita mau bicarakan itu. Dan saudara, dalam kapasitas saya sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, bahkan kalau berbicara di gereja ini sesuatu yang enggak enak. Karena orang pikir, wah, saya lagi butuh uang. Saudara, saya bicara ini dalam kapasitas saya lagi tidak kekurangan uang, saudara. Tapi saya ingin kita diberkati dengan keuangan kita. Amin, saudara. Ada pengajaran yang berbicara tentang keuangan itu begitu banyak. Sampai jemaatnya itu dengerin khotbah, pengajaran mengenai keuangan, pemberian, saudara. Tapi ada juga sebaliknya yang jarang sekali mengajarkan akan keuangan. Nah, saudara, saya percaya kita perlu membicarakan ini agar kita mengerti tentang keuangan. Kasih karunia Tuhan tidaklah menghukum dan menghakimi. Kasih karunia Tuhan juga, saudara, tidak menakut-nakuti orang, amin. Tapi kasih karunia Tuhan mengajarkan kita untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Amin, saudara. Jadi hal yang mendasar bagi kita anak-anak Tuhan adalah, saudara, dalam keuangan yang pertama adalah perpuluhan, saudara. Maleaki 3 ayat yang ke-10 bunyi begini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan tidak mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, persepuluhan itu milik Tuhan. Amin, sepakat dulu, saudara. Kita tahu berkat yang kita dapatkan bukan hanya kekuatan kita, bukan usaha kita, tetapi itu di dalamnya ada tangan Tuhan yang memberkati kita. Amin. Nah, kalau kita setujukan hal ini, saudara, maka hasil kerja kita, saudara, kalau Anda nih karyawan, maka gaji Anda 10% diambil dan kembalikan karena itu milik Tuhan. Saudara, saya percaya kita tidak pernah mau menjadi lawan Tuhan. Amin. Kita tidak pernah mau menjadi musuh Tuhan. Untuk itu, karena tahu persepuluhan itu milik Tuhan, kembalikan. Dan jangan curi, jangan ambil, milik Tuhan. Amin, saudara. Nah, kita belajar bukan cuma itu, saudara. Bukan hanya perpuluhan itu dikembalikan kepada Tuhan.
Tapi menurut saya adalah persepuluhan itu mengajar juga kepada kita bagaimana kita harus hidup dengan 90%-nya. Kita harus mengelola keuangan kita yang 90% dengan baik. Betul ya saudara ya? Gaji kita dipotong 10% kembalikan, itu milik Tuhan. Dan saudara, kita hidup dengan 90%. 90% itu ambil lagi kalau bisa, saudara, ambil lagi 10% untuk Anda simpan, saudara. Ya, simpan, masukkan dalam tabungan dan jangan saudara kalau bisa jangan ada akses untuk bisa diambil. Ya, jadi kalau Anda simpan di bank mau dikasih kartu ATM nggak usah pakai saudara. Supaya kita tidak mengambilnya dengan mudah. Dan biarkan tabungan itu untuk hidup Anda. Amin saudara. Nah pada waktu saudara kita hidup dengan 90% dan ambil 10% berarti 80% buat keperluan kita. Anda akan berkata mana cukup bu 80%. Saya percaya saudara tidak akan pernah cukup kalau Anda ini banyak keinginan saudara. Misal ya Anda sudah punya HP satu, handphone satu. Tapi lihat tiba-tiba ada handphone model baru. Anda keinginan ingin beli lagi dengan model yang terbaru. Saudara tentunya boleh kalau kita punya uang, amin. Apalagi kemudian Anda belikan anak-anak Anda yang mungkin masih kecil-kecil untuk bermain game di handphone. Boleh bu, boleh saja kalau Anda punya uang lebih. Tapi jangan paksakan dirimu dengan mengambil kredit saudara. Anda ambil barang itu dan kemudian ada hutang, cicil saudara. Ya saya berkata enggak perlu Anda menyusahkan hidupmu dengan cicilan demi cicilan. Lubang gali lubang. Amin. Cukupkan saudara. Karena saya percaya kegunaan handphone bukan sekedar hanya untuk nunjukin orang. Ya bukan hanya untuk berbangga diri gue udah pakai handphone model terbaru. Ya bukan sebagai gaya hidup saudara. Tetapi saya percaya kegunaan handphone dibuat tentunya lebih dari sekedar hanya gaya hidup. Amin ya saudara ya. Nah saudara ya jadinya kalau 80% itu Anda hidup dan itu cukup. Ambil lagi saudara 10%. Untuk apa sih bu? Banyak banget bu. Iya untuk gunakan dana itu untuk jalan-jalan. Untuk Anda pergi traveling ya. Tur ya atau mungkin keperluan-keperluan mendadak sehingga Anda tidak kesulitan mencari uang dengan utang kiri kanan ya dengan pergi cari kredit tidak, tapi Anda sudah punya tabungan di mana Anda bisa gunakan itu. Amin saudara. Nah saudara itu intronya belum banyak. Itu baru pendahuluan. Amin. Nah isinya hari ini coba kita belajar tentang uang. Yang pertama, saudara dengan keuangan yang melimpah tidaklah menjamin sebuah kebahagiaan. Artinya uang bukanlah segala-galanya. Katakan amin saudara. Anda kalau berpikir rumah tangga akan bahagia kalau Anda banyak uang. Istri-istri berkata, oh saya bahagia kalau suami saya punya duit banyak bu. Atau suami-suami berkata, saya akan senang kalau saya banyak duit bu. Saudara, kebahagiaan rumah tanggamu tidaklah ditentukan oleh banyak sedikitnya uang. Ada orang yang punya uang banyak sehingga pada waktu pesta pernikahan saudara, mereka membuat sebuah pesta yang begitu mewah. Menghabiskan begitu banyak uang hanya demi sebuah pesta pernikahan. Apakah itu menjamin sebuah kelanggengan rumah tangga? Tidak saudara. Saya temukan ada begitu banyak orang yang baru pesta mewah begitu luar biasa. Beberapa waktu kemudian saudara, entah itu mungkin tahunan, mungkin bulanan, tiba-tiba mereka bercerai. Padahal mereka kaya saudara. Tapi kekayaan bukanlah jaminan sebuah kebahagiaan. Amin saudara. Nah jadinya kita sadar hari ini uang bukanlah segala-galanya ya. Dan saudara lihat saudara yang 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 saya bacakan. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan.
yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Saudara, pada waktu Anda runtuh, saudara, pada waktu Anda jatuh, saudara, dalam duka cita, kemelaratan, kesusahan, saudara, air mata, bukan Tuhan penyebabnya. Amin, saudara. Tetapi dikatakan saudara itu jatuh ke dalam jerat berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan. Bukan Tuhan yang mencelakakan Anda, tapi dikatakan oleh memburu uanglah. Ya, segala orang itu menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Memburu uang. Anda tahu kalimat ini memburu uang? Artinya memburu uang, uang itu ada di depan kita. Betul, saudara? Kita kejar, saudara. Kita buru, saudara. Kita kejar, kita lari, saudara. Ya, memburu uang karena uang ada di depan. Apakah Anda bisa menangkapnya? Uang lebih cepat dari larinya Anda. Uang akan lari melesat lebih cepat. Tapi lihat saudara, ya lihat saudara, Mazmur 23 ayat 6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Buat Anda dan saya, bukan kita mengejar uang, saudara. Oh, puji Tuhan. Ya, bukan kita yang mengejar uang, tapi dikatakan dalam Mazmur ini, ya, kemurahan akan mengikuti aku. Kemurahan akan mengejar aku. Saudara, bukan uang yang kita kejar, tapi saudara, uang yang mengejar kita. Luar biasa kan Tuhan? Amin, saudara. Mau mana Anda, saudara? Anda mengejar uang dengan begitu rupa, capek, letih, lelah, saudara, atau uang yang mengejar Anda. Saya sih udah jelas akan pilih uang yang kejar saya. Amin. Cintakan uang, tapi sayangnya uang tidak cinta kita, saudara. Ya, jadinya saudara, kalau kita dalam Tuhan, kita percaya kita diberkati dengan luar biasa sehingga kita tidak capek begitu rupa mengejar uang, tapi biarkan uang kejar kita. Katakan amin, saudara. Amin. Nah, yang kedua, saudara, dikatakan, lihat saudara, ya, berkat dari Tuhan tidak bercampur dengan kesedihan. Saudara, waktu Tuhan memberkati kita, Tuhan tidak menambahkan dengan kesusahan dan kesedihan. Enggak, saudara. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhan menjadikan kaya, dan dia tidak menambahkan kesusahan besertanya. Lihat saudara, Amsal 10 ayat 22, saya baca lagi pelan-pelan dari Indonesia Modern Bible. Berkat Tuhan menjadikan kaya, dan Tuhan tidak menambahkan kesusahan besertanya. Jadi kalau kita diberkati oleh Tuhan, saudara, percayalah di dalamnya tidak ada penderitaan, tidak ada sorrow, tidak ada kesusahan, saudara. Sebagai Bapa yang baik, dia akan memberikan kepada kita, kalau berkatnya, pemberiannya itu memberi kita sukacita. Tapi dia tidak akan berikan, saudara, kepada kita kalau berkatnya itu, pemberiannya itu mencelakakan, saudara. Membuat kita jadi susah, dia tidak akan pernah beri. Gampangnya kita orang tua, saudara. Ya, misalnya saya punya cucu, saudara. Ya, ada 4 cucu saya. 5, saudara. Ya, 5, saudara. Karena yang satu baru lahir, saudara. Ya, 5. Nah, cucu saya mungkin waktu ulang tahun saya tanya, misalnya sama Aili, cucu saya yang paling besar. Ya, saya tanya sama dia, Aili, kamu ulang tahun, kamu mau kado apa dari Ama? Nah, dia berkata, bener Ama, boleh? Boleh. Dia berkata, Ama, aku minta mobil dong. Boleh ya Ama? Saya akan lihat dia, saudara, dan berkata, umurmu belum cukup untuk punya 1 mobil. Ya, untuk kamu bisa kendarai sendiri, kamu belum cukup umur. Enggak boleh.
Karena pada waktu nanti kamu memaksakan diri, ya kamu akan ditangkap polisi, kamu juga mungkin ngalami kecelakaan karena kamu belum cukup untuk bisa mengendarai sebuah mobil. Ya, belum waktunya. Maka saya tidak mungkin memberikan dia, walaupun dia mau dan inginkan, tapi saya tidak akan pernah berikan karena itu akan mendatangkan kecelakaan bagi dia. Tapi bila dia sudah waktunya dan saya percaya pada waktu dia bisa dipercaya untuk mengendarai sebuah mobil, maka tanpa dia minta pun kita akan beri kepada anak-anak kita. Amin. Jadi saudara, pemberian dari Tuhan tidaklah mendatangkan duka cita. Tidak ada kecelakaan, tidak ada kesusahan, tidak ada sorrow, kesedihan. Tidak. Tetapi waktu kita diberi oleh Bapa kita yang baik, itu mendatangkan kegembiraan, mendatangkan sukacita yang besar bagi Anda dan saya. Katakan amin. Jadi hari ini kita belajar mengenai keuangan, saudara. Yang pertama, ya keuangan itu, saudara, ya bukanlah sumber kebahagiaan kita. Uang bukanlah segala-galanya, saudara. Ya, dan yang kedua, saudara, waktu kita mendapatkan berkat dari Tuhan, keuangan dari Tuhan, maka percayalah tidak ada penderitaan di dalamnya. Kita tahu uang ini penting. Untuk itu saudara, kembalikan milik Tuhan 10% dan hidup dengan 90% dan kelola itu dengan baik. Ambil lagi 10% untuk saudara tabung masa depanmu dan 10% lagi untuk investasi, untuk buat engkau mungkin mau pakai buat jalan-jalan, untuk beli sesuatu. Saudara, engkau sudah punya tabungan dan saya percaya kalau Anda bisa mengelola keuangan Anda dengan baik, maka saudara, Anda akan bersukacita. Kita tidak akan terlilit hutang, saudara, kita tidak menderita karena Tuhan begitu baik dan sayang kita. Amin, saudara. Shalom bagi kita semua, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Anda. Haleluya.